Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima dari Praktikum Data Engineering. Untuk pertemuan kelima kali ini kita laksanakannya secara online melalui video pembelajaran. Jadi, pada pertemuan kelima Praktikum Data Engineering ini kita akan mempelajari mengenai web scraping. Oke. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu scraping data. Jadi untuk definisinya, scraping itu adalah sebuah cara pengambilan suatu data atau informasi tertentu dengan jumlah yang besar untuk nantinya digunakan dalam berbagai keperluan seperti riset, analisis, dan lainnya. Nah, untuk cara scraping data itu ada dua, yaitu secara manual ataupun secara otomatis. Kalau manual, itu adalah metode di mana kita harus menyalin data dengan cara copy-paste dari sebuah website ataupun sumber lainnya. Sedangkan kalau secara otomatis berarti kita akan menggunakan metode yang menggunakan coding, aplikasi, ataupun extension browser. Contohnya jika ingin melakukan web scraping dapat menggunakan coding dengan Python, lalu dapat juga dengan menggunakan extension browser yang disediakan oleh Google Chrome. Misalnya itu namanya ada Instant Data Scraper, yaitu untuk contoh scraping data yang otomatis. Kalau scraping data itu kan artinya kita ingin mengambil suatu data dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, berarti metode yang paling baik untuk digunakan itu adalah metode yang otomatis, karena kita tidak perlu meng-copy paste satu persatu datanya, tapi cukup dengan menggunakan coding ataupun extension browser atau aplikasi, itu nanti datanya langsung dapat kita ambil secara otomatis. Itu untuk scraping data. Nah, lalu apa itu web scraping? Jadi web scraping ini adalah proses untuk pengambilan informasi atau data dari sebuah halaman web dengan cara memeriksa dan juga mengekstrak data dari markup halaman tersebut. Dalam proses scraping, sebuah program komputer atau script akan mengekstrak data tertentu dari halaman web dengan cara membaca dan juga mengidentifikasi tag HTML atau markup lainnya pada halaman web tersebut. Itu yang dilakukan dalam proses web scraping. Nah, untuk jenis-jenis web scraping, yang pertama itu ada web scraping sendiri, yaitu metode scraping yang paling umum untuk digunakan. Dalam metode ini, data diambil dari halaman web dengan menggunakan teknik parsing data dari HTML ataupun XML. Nah, lalu ada social media scraping, yaitu metode scraping yang digunakan untuk mengambil data dari platform media sosial, misalnya dari Twitter atau X, dari Facebook, ataupun dari Instagram. Selanjutnya ada email scraping, yaitu metode scraping yang digunakan untuk mengambil informasi email dari halaman web ataupun direktori. Selanjutnya ada screen scraping, yaitu metode scraping yang mengambil data dari tampilan layar komputer. Dan ada text scraping, yaitu metode scraping yang digunakan untuk mengambil teks dari dokumen PDF atau file teks lainnya. Nah, di sini ada yang perlu diingat dari proses scraping data. Jadi, perlu diingat bahwa jika melakukan scraping tanpa izin dari pemilik halaman web itu dapat melanggar hak cipta ataupun kebijakan privasi dan dapat menyebabkan masalah hukum. Oleh karena itu, pastikan untuk memahami kebijakan penggunaan data pada halaman web tersebut dan memperoleh izin atau persetujuan dari pemilik halaman web jika memang diperlukan. Jadi pastikan data yang kita ingin ambil dari website tersebut memang data yang dapat diakses oleh umum. Karena ada beberapa website yang memang tidak bisa kita scraping dikarenakan adanya privasi dari pemilik web. Seperti itu. Nah, kita akan coba praktek untuk web scraping ini dengan menggunakan Python di Google Colab seperti biasa. Nah, website apa yang nantinya akan kita scraping, yaitu website Wikipedia,
Karena website Wikipedia ini kan memang terbuka untuk umum ya, dan datanya juga dapat kita ambil secara bebas. Jadi kita akan ambil data dari website Wikipedia, yaitu data list of countries by continents, berarti data-data negara berdasarkan benuanya. Lalu kita juga akan mengambil data dari website Worldometers. Ini data-datanya itu nanti isinya adalah data populasi suatu negara, kayak gitu. Jadi kita akan melakukan scraping pada dua website ini. Silahkan teman-teman akses linknya untuk nantinya kita pakai di prakteknya. Oke, untuk prakteknya seperti biasa kita akan menggunakan Python pada Google Colab. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan pada praktek kali ini? Di sini kita akan melakukan scraping data populasi negara-negara di setiap benua. Nah, di mana nanti data negara dan benuanya itu akan kita peroleh dari website Wikipedia. Di sini ada data benua dan juga negara-negara di dalamnya. Sedangkan data populasinya nanti kita ambil dari website Worldometer. Di sini ada data populasi, luas daerah, dan juga density dari setiap negara. Kemudian nantinya akan kita gabung datanya. Jadi nanti kita punya data populasi negara dan juga benua. Nah, di sini langkah-langkahnya apa aja yang akan kita lakukan? Seperti biasa, tentunya kita harus melakukan import library. Library apa aja yang memang nantinya akan kita pakai. Nah, setelah itu kita akan melakukan scraping data negara dan juga benua dari website Wikipedia. Setelah itu kita akan melakukan scraping data populasi negara dari website Worldometer. Nah, setelah kita punya kedua datanya, maka kita akan menggabungkan data dari Wikipedia dan juga Worldometer yang tadi udah kita scraping. Dan terakhir, kita akan melakukan sedikit analisis dengan menggunakan visualisasi data. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman diakses terlebih dahulu ya untuk website Wikipedia sama website Worldometer-nya. Oke. Nah, di sini tahap pertamanya apa? Seperti biasa, jika bekerja menggunakan Python, maka langkah pertamanya itu adalah melakukan import library. Nah, di sini ada beberapa library yang akan kita pakai. Yang pertama itu ada request. Nah, request ini gunanya untuk apa? Request ini akan kita gunakan untuk melakukan permintaan HTTP, yaitu untuk mengambil data dari website. Jadi dengan menggunakan request ini, kita akan mengambil seluruh kode HTML dari website yang ingin kita scraping. Nah, setelah itu, di sini kita menggunakan library Pandas. Seperti biasa, library Pandas ini kita gunakan untuk manipulasi dan juga analisis data. Serta nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data dalam bentuk data frame. Nah, lalu ada library Matplotlib sama Seaborn. Matplotlib dan Seaborn ini akan kita gunakan untuk visualisasi data di bagian analisis. Nah, yang terakhir itu ada Beautiful Soup dari BS4. Jadi Beautiful Soup ini nantinya akan kita gunakan untuk parsing HTML dan juga XML dari website yang akan kita scraping. Parsing itu apa? Parsing itu adalah proses membaca dan juga manipulasi HTML ataupun XML. Gitu. Jadi library yang digunakan untuk scraping itu adalah request dan juga Beautiful Soup. Di mana request ini kita akan mengambil seluruh kode HTML dari websitenya, lalu Beautiful Soup ini kita akan gunakan untuk proses parsing, yaitu memecah kode HTML-nya sehingga dapat kita manipulasi untuk kita ambil data-data yang kita perlukan. Kayak gitu. Oke, lalu di sini kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kita akan melakukan scraping data-data nama-nama negara dari setiap benua yang ada di Wikipedia. Ini linknya, boleh teman-teman akses. Nah, apa aja yang kita lakukan di scraping dari data Wikipedia ini? Yang pertama kita perlu mengambil
seluruh kode HTML dari halaman Wikipedia yang akan kita scraping atau kita ambil datanya. Nah, di sini kita akan menggunakan library request tadi. Nah, request ini akan digunakan untuk mengambil seluruh kode HTML dari halaman Wikipedia yang akan kita ambil datanya. Jadi ini adalah link dari halaman Wikipedia yang akan kita ambil datanya. Nah, lalu kita simpan data HTML-nya, kode HTML itu dalam bentuk teks atau string panjang. Jadi nantinya variabel benua rect ini akan menyimpan seluruh kode HTML dari halaman Wikipedia dalam bentuk teks atau string panjang. Nah, setelah itu kita panggil variabel benua rect-nya. Nah, ini outputnya, yaitu seluruh kode HTML dari halaman Wikipedia yang sudah kita simpan dalam bentuk teks atau string. Nah, setelah kita punya nih seluruh kode HTML-nya, maka kita lakukan parsing. Jadi di sini ada variabel sub, isinya itu adalah parsing dari benua rect. Benua rect itu apa? Tadi benua rect itu adalah variabel yang menyimpan kode HTML dari halaman Wikipedia yang akan kita ambil datanya. Nah, jadi di sini kita lakukan parsing dari kode HTML tersebut. Parsing itu apa? Tadi parsing itu adalah membaca struktur data mentah dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang teratur sehingga bisa diambil ataupun diolah. Nah, karena di sini kita melakukan parsing HTML, maka nanti kode HTML ini akan kita baca, lalu akan kita pecah menjadi bagian-bagian yang teratur. Dipecahnya seperti apa? Dipecahnya itu berdasarkan tag HTML-nya. Jadi nanti dengan proses parsing ini kode HTML-nya itu kita baca dan kita pecah berdasarkan tag HTML-nya. Misal berdasarkan tag HTML itu kan ada table, paragraf, div, dan lain-lain. Nah, itu akan kita potong-potong, kita bagi-bagi, kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian sesuai dengan tag-nya. Jadi nanti dapat lebih mudah untuk kita ambil datanya. Nah, setelah kita lakukan parsing HTML-nya dari kode HTML Wikipedia tadi, di sini kita akan coba untuk mengambil nama-nama benua yang ada di website Wikipedia tadi. Nah, di sini kita punya variabel benua raw. Nah, di sini kita akan menggunakan find all, artinya kita akan menemukan semua div dengan kelas mwheading 2. Nah, kenapa ini? Jadi, teman-teman boleh dibuka Wikipedia-nya. Nah, di sini kita harus pahami dulu struktur dari website-nya. Jadi, di sini ada nama-nama benua. Di sini ada benua Afrika, lalu di dalamnya itu ada tabel nama-nama negara yang ada di benua Afrika, lalu scroll, ada benua Asia. Di dalamnya ada nama-nama, ada tabel yang isinya itu nama-nama negara di benua Asia. Selanjutnya seperti itu hingga yang terakhir itu adalah benua Oseania. Yang di dalamnya ada tabel nama-nama negara di benua Oseania. Nah, di sini kita akan mengambil nama-nama benuanya. Jadi yang akan kita ambil itu kan ini ya, Afrika, Asia, Oseania. Nah, kita harus tahu Afrika ini struktur HTML-nya seperti apa. Caranya, teman-teman klik di bagian A-nya ini, taruh kursornya di situ, lalu klik kanan, pilih yang inspect. Nah, ini ada ya Afrika. Nah, di sini bisa dilihat ada Afrika, ID-nya Afrika, dia itu termasuk ke dalam apa? Ternyata dia itu masuk ke dalam div. Dia itu adalah div dengan kelasnya itu adalah mwheading 2. Ada di dalamnya, di dalam div-nya itu baru ada heading 2 Afrika. Jadi kita harus ambil yang div-nya gitu ya. Karena kalau misalkan kita ambil H2 doang ini tuh nggak bisa, kita harus ambil keseluruhannya. Yaitu mulai dari div-nya. Di sini kita div kelas mwheading 2. Nah, itu untuk yang Afrika. Nah, lalu kita harus pastikan juga nih kalau yang Asia, apakah dia sama atau tidak. Nah, ini Asia, kita
inspect lagi, dan ternyata sama. Asia juga berada di dalam sebuah div dengan kelasnya itu adalah NW heading 2. Begitupun yang lainnya. Makanya di sini kita untuk dapat mengambil data nama-nama benuanya, kita harus menemukan semua div dengan kelas NW heading 2. Nah, lalu kita panggil nih benua raw-nya. Nah, di sini muncul outputnya. Ada Afrika, Asia, Europe, North America, South America, Oceania. Nah, tapi di sini kita menemukan suatu masalah. Ada notes, reference, dan other website. Sedangkan itu bukan nama benua. Kenapa mereka bisa muncul? Nah, teman-teman boleh cek nih di website Wikipedia-nya. Nah, di paling bawah itu ada notes, reference, dan juga other website. Kalau misalkan kalian coba inspect notes-nya, diklik kanan, lalu inspect, ternyata notes juga berada di div dan kelas yang sama dengan nama-nama benua, begitupun yang reference. Nah, makanya di sini muncullah mereka ketika kita panggil. Karena kita nggak memerlukan data-data tersebut, maka langkah selanjutnya kita perlu menghapus unwanted words tersebut atau kata-kata yang tidak kita inginkan. Apa aja kata-katanya? Di sini kita buat variable unwanted words, kata-kata yang tidak diinginkan, yaitu tadi ya, notes, reference, dan juga other website. Nah, setelah itu kita buat nama variabel selanjutnya, yaitu variabel target benua. Target benua isinya apa aja? Isinya itu adalah nama-nama benua yang ada di benua row. Tadi ya, benua row itu ini outputnya, yang tapi tidak termasuk unwanted words. Jadi nanti outputnya itu hanya Afrika, Asia, Europe, North America, South America, dan juga Oceania. Jadi nanti target benua itu isinya adalah data dari benua row kecuali unwanted words. Nah, makanya ketika dipanggil target benua, isinya itu hanyalah nama-nama benua yang ada di Wikipedia. Tidak termasuk notes, reference, dan juga other website. Kita udah punya nih data nama-nama benuanya. Tapi sekarang teman-teman kita kembali lagi ke website Wikipedia-nya. Jadi setiap benua itu kan di dalamnya ada nama-nama negara yang disimpan dalam bentuk tabel. Contohnya nih, Europe. Di dalam Europe itu ada satu tabel. Isinya itu nama-nama negara yang ada di Europe. Begitupun yang tadi North America. North America juga di dalamnya ada satu tabel doang nih. Tabel yang nyimpen nama-nama negara di benua tersebut. Lalu ada South America, sama ada satu tabel doang. Oceania juga ada satu tabel doang yang menyimpan nama-nama negaranya. Tapi kita punya satu masalah lagi. Nah, di bagian benua Afrika, di dalamnya itu terdapat dua tabel. Tabel sovereign states dan juga tabel dependent territories. Sedangkan di benua-benua yang lain itu masing-masing di dalamnya hanya terdapat satu tabel aja yang menyimpan nama-nama negara. Sedangkan di benua Afrika itu ada dua tabel yang menyimpan nama-nama negaranya. Nah, makanya di sini perlu kita tambahkan lagi satu data ke dalam target benua. Jadi kita akan menambahkan satu nama lagi, yaitu Afrika. Nah, di sini kita akan menggunakan insert. Kita masukkan ke dalam listnya. Kita tambahkan di indeks ke-1, berarti urutan kedua. Kita tambahkan Afrika. Lalu kita panggil target benuanya. Sekarang sudah ada dua Afrika di sini. Afrika, Asia, Europe, sampai dengan Oceania. Kenapa perlu ada dua Afrika? Sehingga nantinya tabel yang ke-1 tadi di benua Afrika itu nanti tetap menjadi tabel punyanya benua Afrika. Lalu tabel yang kedua di benua Afrika, yang ini kan sovereign state, nanti tetap jadi benua Afrika. Nah, lalu
tabel yang dependent territories ini juga nantinya tetap jadi punyanya Afrika. Nanti baru tabel yang ketiga itu menjadi punyanya Asia, kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gini, maka nanti tabel yang kedua ini nih, dependent territories itu nanti akan menjadi tabel punyanya Asia, kayak gitu. Makanya perlu kita tambahkan sesuai dengan jumlah dari tabelnya, kayak gitu. Nah, kita udah punya data nama-nama benuanya. Selanjutnya di sini kita akan mencari nama-nama negaranya. Tadi, kalau teman-teman ingat, nama-nama negaranya itu disimpan dalam bentuk tabel ya. Nah ya, banyak banget. Nah, ini nama-nama negaranya itu disimpan dalam bentuk tabel. Makanya di sini kita perlu memanggil semua tabel-tabel yang ada di HTML tag-nya, yang ada di HTML dari halaman Wikipedia-nya. Di sini kita menggunakan find all lagi. Nah, yang kita cari sekarang itu adalah tag tabel. Di sini boleh kalian klik kanan, inspect. Nah, dia itu adalah sebuah tabel, bukan div ya, tapi tabel. Makanya di sini kita akan panggil semua tabel yang ada di HTML halaman Wikipedia-nya. Kita simpan dalam variabel tables. Nanti kita udah punya, ini adalah tabel-tabel kode HTML tabel yang ada di halaman Wikipedia. Nah, setelah itu kita akan menyimpan daftar nama negara per benuanya ke dalam sebuah list. Jadi di sini kita akan buat list kosong untuk menyimpan daftar negara per benua. Kita simpan di list negara underscore benua. Kita simpannya kosong dulu ya, karena belum kita ambil. Nah, baru setelah itu kita melakukan looping untuk setiap tabel sesuai dengan jumlah benuanya. Nah, di sini kita lakukan looping sebanyak dengan panjang target benua. Berarti tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti akan kita panggil 7 kali looping untuk setiap tabelnya. Untuk masing-masing tabelnya. Nah, di sini kita pastikan dulu agar tidak error. Kita harus memastikan bahwa jumlah tabelnya itu lebih sedikit dari benuanya. Jadi kalau misalkan ternyata tabelnya itu nggak sesuai dengan jumlah benuanya, maka nanti dia akan kita hentikan supaya tidak error. Nah, setelah itu baru kita akan mengambil semua baris dalam tabelnya. Kalau misalkan baris dalam tabel itu, nah di sini kita inspect. Nah, jadi dia itu TR ya. Jadi kita akan memanggil setiap baris dari tabelnya. Karena dia itu adalah table row, ingat ya kalau tag TR itu berarti table row. Kita akan panggil setiap table row-nya. Lalu kita simpan ke dalam variabel rows. Nah, setelah itu kita buat list lagi nih. List untuk masing-masing nama negara dari setiap tabelnya. Nah, di sini kita akan mengambil semua kolom dalam barisnya. Jadi, kalau misalkan tadi setiap baris itu kan dia TR. Nah, kalau setiap kolom dia itu TD atau tabel data. Nah, di sini kita ambil masing-masing tabel datanya. Mulai dari yang indeks ke 0, 1, 2, 3, hingga yang tabel data terakhir. Kita panggil juga. Nah, lalu kita harus memastikan bahwa minimal ada 3 kolom. Kenapa minimal harus ada 3 kolom? Karena yang kita ingin ambil itu kan adalah data English name ini ya, nama negaranya. Sedangkan nama negaranya itu berada di kolom yang ketiga. Makanya kita harus memastikan bahwa tabelnya itu minimal ada 3 kolom. Sehingga kolom yang ketiganya itu pasti keambil, yaitu isinya adalah tabel nama-nama negaranya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memanggil atau mengambil kolom ketiga. Jadi di sini kita punya variabel kolom 3, yaitu kolom indeks kedua, yaitu kolom nama negara. Di sini akan kita ambil. Nah, jika ternyata
dia itu merupakan sebuah hyperlink di sini ya. Kita coba inspect. Nah, dia itu kan berupa hyperlink nih ya. Tagnya itu A, berarti dia merupakan sebuah hyperlink. Kalau misalkan dia sebuah hyperlink, maka di sini kita ambil hyperlinknya lalu kita ubah menjadi teks. Sedangkan kalau memang dia bukan hyperlink, hanya teks biasa, maka tinggal kita ambil aja teksnya. Jadi nanti setelah kita punya table row-nya, kita punya setiap tabel datanya, lalu yang kita ambil itu hanyalah kolom ketiganya aja, yaitu kolom nama-nama negaranya. Jika ternyata dia adalah sebuah hyperlink, maka nanti kita ubah jadi teks. Kalau memang dia hanya teks biasa, maka akan langsung kita ambil. Lalu setelah kita punya nama negara tadi, maka akan kita tambahkan ke dalam list utamanya, list nama negara. Baru setelah itu nanti akan disimpan ke dalam list negara benua. Nanti hasilnya kayak gimana? Nah, hasilnya itu seperti ini. Teman-teman bingung takutnya. Di sini kita punya Algeria, Angola, ya, sampai dengan kurung siku yang pertama itu adalah Zimbabwe. Nah, sampai dengan Zimbabwe. Jadi tadi ada Algeria hingga Zimbabwe. Itu adalah data dari kolom yang pertama. Data dari tabel yang pertama. Nah, ini tabel yang pertama kita punya datanya itu Algeria hingga Zimbabwe. Lalu selanjutnya kita punya data negara-negara yang selanjutnya. Seperti itu. Afghanistan hingga data di benua Oseania. Yang terakhir yaitu Vanuatu. Nah, setelah kita punya data-data tersebut, di sini kita akan simpan ke dalam data frame. Jadi, kita memastikan terlebih dahulu bahwa jumlah target benua sesuai dengan data negara benuanya. Kalau misalkan udah sesuai, berarti nanti bisa tinggal kita gabungin. Nah, di sini akan kita gabungkan dengan menggunakan zip. Jadi, kita akan mengubah yang tadinya hanya sebuah list, akan kita ubah menjadi dictionary yang terdiri dari nama-nama negara dan juga nama benuanya. Kita gabungkan dari data-data nama negara dengan nama benuanya. Kita gabung. Nah, kita gabung. Setelah itu kita ubah ke dalam data frame. Jadi sekarang sini udah ada. Dimana Algeria itu benuanya Afrika, Angola itu benuanya Afrika, dan seterusnya hingga Vanuatu dia adalah benua Oseania. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita gabung kayak gini. Jadi di data negara benua, di sini kan ada beberapa kurung siku ya. Kurung siku yang pertama itu mulai dari Algeria hingga Zimbabwe. Nah, maka data pada kurung siku yang pertama ini nantinya itu akan kita gabungkan menjadi data nama-nama negara tersebut dan juga benua Afrika. Pasangannya itu nama-nama negara tadi pada kurung siku yang pertama dipasangkan dengan benua Afrika. Lalu data pada kurung siku yang kedua, Santa Cruz hingga Jamestown, digabungkan dengan data Afrika lagi. Lalu setelah itu data kurung siku yang ketiga berarti tadi Afghanistan hingga kurung siku Afghanistan hingga Yemen digabungkan dengan benua Asia karena dia merupakan negara-negara di benua Asia. Begitupun tabel yang keempat nantinya menjadi negara-negara di benua Eropa dan seterusnya. Seperti itu penggabungannya. Makanya nanti hasil akhirnya di sini kita punya countries continent, data-data negara di setiap benuanya. Sudah sesuai pasangannya. Itu yang kita lakukan dari scraping data Wikipedia. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan scraping di website yang kedua, yaitu website Worldometer. Apa aja yang dilakukan? Jadi, pertama, seperti biasa kita melakukan request lagi. Artinya kita memanggil atau menyimpan
dan mengambil seluruh kode HTML dari website Wordometer yang kita inginkan. Setelah kita punya seluruh kode HTML-nya, di sini kita akan lakukan parsing dengan menggunakan Beautiful Soup. Kita akan lakukan parsing dari countries core page. Jadi dari yang ini ya, dari variabel yang menyimpan seluruh kode HTML dari website Wordometer. Kita melakukan parsing dari seluruh kode HTML website Wordometer, dan kita panggil. Nah, ini adalah kode HTML-nya dari website tersebut. Oke, nah lalu kita cek lagi di sini. Nah, ini adalah websitenya, yaitu Alphabetical List of Countries. List negara berdasarkan alfabet, yang di dalamnya juga terdapat data population, land area, luas wilayah, dan juga density. Nah, kita kan berarti mau ngambil tabel ini ya, yang mau kita scraping. Itu adalah tabel ini, di nomor 1 hingga akhir. Nah, kalau misalkan banyak, kalau kita copy satu-satu kan lama ya, maka bisa juga kita lakukan dengan menggunakan Python tadi, seperti tadi. Kita harus cek terlebih dahulu, dia itu tag HTML-nya seperti apa. Nah, sini di bagian tabelnya, kalian klik kanan, pilih yang inspect. Nah, lalu sini ada nih, table. Nah, ternyata tag table ini mencakup keseluruhan tabelnya. Bisa dilihat ya, kalau misalkan table head, dia cuma table headnya aja. Kalau table row, dia hanya bagian-bagian ini aja. Sedangkan kalau misalkan tag table, dia itu menyimpan keseluruhan tabelnya, keseluruhan data tabelnya. Maka di sini yang akan kita ambil itu adalah tabel tersebut. Jadi kita harus mengambil tag table dengan kelasnya itu adalah data table. Ini nama kelasnya. Kalau yang full border itu adalah CSS-nya ya. Jadi untuk nama kelasnya mah hanya data table aja. Jadi di sini kita akan mengambil tag table yang kelasnya itu adalah data table. Hanya di sini kita menggunakan find. Apa yang kita cari? Yang kita cari itu adalah tag table dengan kelasnya itu adalah data table. Nah, ini sudah kita simpan. Kita hide aja. Nah, setelah itu di sini kita akan mengekstrak semua tabel HTML dari sebuah HTML atau URL-nya. Jadi di sini kita langsung aja menggunakan pandas. Kita akan melakukan read HTML, yaitu kita akan langsung ambil data-data yang ada di HTML-nya tadi. HTML-nya yang mana? Yang ada di country score tabel. Tadi country score tabel itu menyimpan HTML tabel-tabel yang datanya akan kita ambil. Nah, langsung aja di sini kita menggunakan read HTML. Karena kebetulan dia hanya satu tabel, jadi kita bisa langsung panggil data-datanya dengan menggunakan read HTML. Kita akan mengambil semua data yang ada di tabel tadi, di HTML tabel tadi. Nah, kita panggil, dia langsung muncul ya, sesuai dengan isi tabelnya. Ada kolom pagar, country, population, land area, dan juga density. Nah, setelah itu di sini kita akan ubah ke dalam sebuah data frame. Mulai dari indeks yang ke-0. Jadi tadi kita udah punya ya datanya. Lalu datanya ini akan kita simpan ke dalam bentuk tabel yang lebih rapih, yaitu tabel data frame. Dimulai dari indeks yang ke-0 hingga indeks yang terakhir. Dari indeks ke-0, makanya di sini kita pakai 0. Karena kita akan menyimpan data ke-0, data indeks ke-0, hingga data indeks ke-194 ke dalam data frame. Ini adalah tabelnya, yang sama dengan yang ada di website Wordometer. Nah, kita udah punya nih berarti data dari Wikipedia dan juga data dari Wordometer. Nah, selanjutnya di sini akan kita manipulasi sedikit ya. Di sini
kita akan menghapus kolom. Sini kita ada drop. Ingat kalau drop itu artinya kita akan menghapus. Apa yang kita hapus? Yaitu kolom yang namanya pagar. Di sini kan ada kolom pagar ya. Kayak di sini nih, pagar. Itu adalah nomor urut. Karena kita nggak memerlukannya, jadi bisa kita drop aja. Jadi nanti tersisa kolom country, population, land area, dan juga density. Nah, terus dikhawatirkan kita itu punya data yang sifatnya itu not available atau NA. Jadi nanti kalau misalkan datanya ada yang n.a, kita replace menjadi 0. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan yang ketiga. Kita akan menggabungkan data dari Wikipedia dan juga data dari Worldometer tadi. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan melakukan inner join berdasarkan nama negara. Kuncinya itu adalah si kolom country. Jadi di sini kita punya variabel merge df yang isinya itu adalah merging atau pergabungan dari data Worldometer dan juga data dari Wikipedia. Kita gabungkannya bagaimana? Secara inner join. Berdasarkan apa? Berdasarkan kolom country. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Jadi kita punya data negara, populasi, beserta kontinennya. Kontinennya kita dapat dari mana? Tadi kita dapat dari data scraping hasil dari Wikipedia. Kita gabungkan berdasarkan nama country-nya. Jadi di sini kita punya data yang lengkap. Data negara, populasi, land area, density, dan juga dia itu ada di benua apa. Tadi Afghanistan itu adanya di benua Asia, Albania itu adanya di benua Europe, lalu apa lagi? Yang terakhir Zimbabwe dia itu adanya di benua Afrika. Seperti konsep inner join yang udah dipelajari ya dari zaman basis data. Kayak gitu. Nah, setelah itu langkah terakhir di sini akan kita simpan data yang udah rapihnya, yang udah kita gabungkan ini ke dalam CSV. Kita simpan dalam namanya itu adalah final_result.csv. Teman-teman bisa klik di bagian files. Nah, di sini ada final result CSV-nya, boleh teman-teman download. Oke, itu untuk proses web scraping-nya udah selesai. Yang terakhir, di sini kita akan lakukan analisis. Jadi tadi hasil web scraping-nya itu adalah kita punya data negara, populasi, land area, density, dan juga data benuanya. Lengkap ya, bukan hanya negaranya aja, tapi kita juga udah punya tahu negara-negara tersebut adanya di benua apa. Nah, sekarang kita akan lakukan sedikit analisis dengan menggunakan visualisasi data. Yang pertama di sini kita akan memvisualisasikan top 10 negara dengan populasi tertinggi. Jadi di sini kita buat variabel baru top 10 yang isinya itu adalah data negara yang sudah kita urutkan berdasarkan populasi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita pilih hanya 10 negara yang berada di urutan awal aja. Berarti di sini kita hanya memanggil data dengan data yang isinya itu adalah 10 negara dengan populasi tertinggi. Nah, setelah itu kita visualisasikan, kita buat plotnya, lalu kita buat bar plot. Kalau bar plot itu berarti kita akan buat diagram batang, di mana sumbu X-nya itu adalah kolom population, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah kolom country. Ini itu adalah kolom population sebagai sumbu X dan kolom Y-nya itu adalah country. Sumbu Y-nya itu adalah kolom country. Lalu di sini kita buat judulnya, lalu label sumbu X-nya, label sumbu Y-nya, lalu kita tampilkan. Ini adalah data 10 negara dengan populasi tertinggi di tahun 2025.
ternyata Indonesia berada di urutan ketiga dengan populasi tertinggi. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga coba visualisasikan distribusi populasinya. Tadi kan kalau tadi kita visualisasikannya dengan menggunakan bar plot, di sini kita menggunakan diagram pie untuk mengetahui persentase populasi di setiap benuanya. Jadi di sini kita buat dulu variabel continent population yang isinya itu adalah data populasi setiap benuanya yang kita jumlahkan dari setiap negara-negara yang ada pada benua tersebut. Jadi data populasi dari setiap negara kita jumlahkan sesuai dengan benuanya. Nah, lalu kita buatkan diagram pie-nya. Lalu kita buat judulnya dan kita tampilkan. Di sini dapat dilihat bahwa ternyata benua Asia memiliki populasi yang paling tinggi, sedangkan benua Oseania paling kecil. Seperti itu. Itu yang kita lakukan untuk proses web scraping. Jadi kita bisa mengetahui data populasi, bukan hanya data populasi per negara, tapi juga data populasi per benua dengan hasil menggabungkan data dari web scraping, website Wikipedia, dan Worldometer. Seperti itu. Nah, lalu untuk praktikumnya sudah selesai. Jadi teman-teman silahkan presensi. Jangan lupa untuk presensi teman-teman tinggal ikuti saja codingannya mulai dari awal hingga tahapan analisis ini. Lalu silahkan di-share dan diubah dulu general access-nya menjadi anyone with the link. Viewer baru di-copy link, lalu dikumpulkan di Google Form yang dibagikan. Seperti itu ya. Jadi untuk praktikumnya hari ini sudah selesai di pertemuan kelima. Tidak ada tugas, hanya perlu mengikuti praktikum dan juga mengisi presensi. Silahkan dipahami lagi lebih lanjut. Terima kasih banyak bagi yang telah mengikuti praktikum hingga akhir. Jangan lupa diisi presensinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.